begitu kita akan ditinggal dengan bulan yang begitu mulia, bulan yang begitu penuh berkah, dilipat gandakan pahala. Sesungguhnya yang aku khawatirkan kepada kalian adalah ketika kalian itu terjerembab kepada nafsu syahwat perutmu, furujikun, kebutuhan seksualmu, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabi ala sidiki wal wafa, amma ba'du. Allahumma ij'al qawli wa khutbati khalisan mukhlisan lillah, sahihan fasihan balighan bayinan nafi'an li wa liman sami'ahu birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun anda berada, semoga sehat selalu ya. Semoga bulan Ramadan ini kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan mengisi amalan-amalan yang luar biasa. Mudah-mudahan juga Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang tahun lalu. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membahas sebuah materi yang mungkin ini terkadang juga kita terlalu euforia dengan berakhirnya Ramadan. Maka apa sih makna pasca Ramadan? Jadi ketika Ramadan sudah tidak ada, apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana kita sebagai seorang mukmin? Banyak sekali kisah Rasulullah, para sahabat, ketika Ramadan akan meninggalkan kita, nangis, Masya Allah, menangis. Karena begitu kita akan ditinggal dengan bulan yang begitu mulia, bulan yang begitu penuh berkah, dilipat gandakan pahala. Ya, diibaratkan ketika kita memiliki seorang kekasih. Ya. Ini kalau anak muda mungkin ya. Ya. Ada lagunya tuh, ditinggal pas sayang-sayangi. Ya kan? Bagaimana ketika kita ditinggal oleh seseorang yang ketika itu kita lagi sayang-sayangnya gitu. Gimana perasaan kita? Sedih, meleleh. Bahkan ketika ditinggal itu, nangisnya itu, cek Sundana mah kokosodan. Sedih kan? Nah, ini kan. Kita ditinggalkan oleh bulan yang mulia, yang begitu bulan ini kan begitu hebat, dan bulan ini luar biasa. Maka banyak yang bersedih. Ya. Kan sekarang mah jangan kayak anak kecil ya. Ketika selesai bulan Ramadan, oleh isukan beli baju dulag. Masih baju dulag. Baju lebaran pakai wah. Pas salat Idul Fitri, wah. Baju baru di mana-mana dengan berbagai merek. Kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun anda berada, pasca Ramadan, memang kita ketika Ramadan itu berakhir, ya, maka kalau memang kita merasakan begitu nikmatnya di bulan Ramadan, pasti akan bersedih. Tetapi ketika Ramadan sudah meninggalkan kita, apa sih yang harus kita kerjakan dan bagaimana sikap kita? Suatu ketika Rasulullah SAW, ini berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi ketika Ramadan sudah tidak ada, lalu bagaimana setelah Ramadan. Rasulullah SAW kedatangan seorang tamu Arab musyrik jahiliyah. Kemudian Rasulullah itu menghidangkan minuman susu. Kemudian dituangkan di gelas pertama. Kemudian diminum oleh seorang Arab musyrik tersebut, jahiliyah tersebut diminum. Kemudian Rasulullah pun mengisi lagi susunya dalam gelas itu, kemudian diminum lagi. Sampai 7 gelas baru kenyang. Dan Rasulullah tidak mengomentari itu. Tidak lantas ketika orang Arab tersebut, yang orang Arab musyrik jahiliyah tersebut minum sampai 7 gelas, Rasulullah bilang, kamu serakah, ngabisin aja. Enggak gitu. Atau Rasulullah bilang, ari maneh teu warag-warag minum susu teh,
geus tilu gelas, hayu deui. Itu namanya tradisi. Rasulullah pun tidak melarang. Singkat kata, singkat cerita, si orang Arab musyrik jahiliyah ini melihat bagaimana akhlak Rasulullah semakin hari semakin ini. Tertarik untuk masuk Islam. Akhirnya si orang Arab musyrik jahiliyah ini masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian jadilah dia seorang mu'alaf. Lalu dia mempelajari agama Islam, bagaimana agama Islam itu kepada para sahabat, mendengarkan Rasulullah. Sampai suatu ketika si Arab musyrik ini, mohon maaf berarti sudah jadi mu'alaf sekarang ya. Kemudian bertamu lagi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masih ingat dengan orang ini. Datang kemudian disuguhi lagi susu. Ketika itu dituangkan ke gelas pertama, bismillahirrahmanirrahim, diminum. Setelah diminum, Rasulullah ingin menuangkan ke gelas yang kedua. Kemudian orang ini, yang mu'alaf ini, yang tadi Arab musyrik jahiliyah berkata, Al-mu'minu yashrabu fi ma'i wahidin, wal kafiru yashrabu fi sab'ati am'ain, rawahu Muslim. Orang mukmin itu cukup meminum 1 gelas saja. Sedangkan orang kafir itu meminum sampai 7 gelas. Akhirnya Rasulullah pun tersenyum di situ. Nah, kisah ini mengajarkan bagaimana ketika seseorang yang tadi jahiliyah, Arab musyrik tadi, tidak mengenal Islam, kemudian setelah dia masuk Islam, dia merubah kebiasaan yang dia lakukan. Nah, inilah pasca Ramadan ini pembentukan jati diri seorang mukmin yang sebenarnya. Maka di situ terlihat bagaimana ketika kita di Ramadan kan sering menahan lapar. Kita dilatih untuk bisa merasakan bagaimana orang yang susah makan, mendapatkan makan, kekurangan. Di situ ada pelajaran kesederhanaan. Maka pola kesederhanaan ini ya, kita harus istiqomahkan meskipun Ramadan sudah berlalu. Jadi di kisah itu kan ada pola jahiliyah yang tadi minum 7 kali. Dengan ketika dia sudah masuk Islam, menjadi pola kesederhanaan. Nah ini pembentukan jati diri kita. Lalu ketika pasca Ramadan ini, kita juga di bulan Ramadan kan digempur. Bukan gempur, digembleng. Wah, ibadah teh Masya Allah ke masjid oge lamun jamaah teh tara kaliwat. Ya. Wah, ngaos Quran, wah anu hatam 3 kali, 5 kali sim kuring di pesantren. Ya, saya kemarin ada santri hari ke-17 sudah 5 kali hatam, Masya Allah, putra-putri itu. Ya Allah, luar biasa, mereka semangat menghadapi Ramadan. Nah, pada pasca Ramadan selesai, yuk kita bawa kebiasaan kita di Ramadan ini di setelah Ramadan juga. Nah ini namanya pembentukan jati diri. Ya. Kenapa Rasulullah sampai mengingatkan dalam sebuah hadis, Inna mimma akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa, rawahu Ahmad. Sesungguhnya yang aku khawatirkan kepada kalian adalah ketika kalian itu terjerembab kepada nafsu syahwat perutmu, ya, kemudian keinginan seksualmu, ya, furujikun, kebutuhan seksualmu, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Jadi ada 3 yang Rasulullah khawatirkan. Yang pertama nafsu perut. Nah kan kita bulan Ramadan, weh lapar, weh dilatih. Ngan hari pas buka, naon wae habek. Nah ini bukan istilahnya apa ya? Kok kita jadi lapar di waktu buka gitu ya? Nah ini Rasulullah mengajarkan nafsu perut. Ketika kita di bulan puasa kan dari 3 kali makan jadi 2 kali. Itu kan mengurangi jatah makan. Dan kemudian juga, nah, nafsu perut ini kan makan berlebihan, minum berlebihan, kabeh di daharnya.
Ayo we, aya sendal jepit di dahar beuneuh. Artinya nafsu perut ini harus kita atur. Sama ketika pasca Ramadan juga. Terutama di Idul Fitri. Ya terkadang Idul Fitri teh wah saking sudah sebulan puasa eta Idul Fitri nya opor, nya sambal goreng, nya rendang, aya tadi na piring. Nambah 3 kali sampai ke Nah ini yang dikhawatirkan Rasulullah, nafsu perutmu. Ya, nafsu perutnya kita jaga. Kemudian Rasulullah pun mewanti-wanti masalah kebutuhan seksual, libido seksual kita. Jadi ya mungkin kita lihat ya fenomena-fenomena kita, open BO saja libur di bulan Ramadan. Apa open BO ya? Bimbingan orang tua. Ini bahasa-bahasa yang Masya Allah itu ya. Booking order. Libur, bahkan kan ya klub-klub malam juga libur. Itu kan di bulan Ramadan. Tetapi bukan berarti nih kadang orang beres Ramadan wah, kemudian ini kita harus tahan. Rasulullah khawatir, makanya timbul perselingkuhan, timbul perzinahan karena tidak mengatur libido seksualnya, tidak dipres. Yang belum nikah, kawin. Nikah. Nungguan naon? Nungguan boga mobil, nungguan boga imah, moal kawin-kawin didinya. Ya. Jika anda percaya waisim, ya saya pribadi pernah disindir ketika saya belum menikah oleh teman saya. Anda ini kan tahu, ya, yughnihimullahu min fadlih. Nikah itu wa angkil ayama itu ketika kita nikah yughnihimullahu min fadlih, Allah yang akan memberikan kita kok. Menita percaya ke ayat eta. Saya pribadi seperti ditampar. Masya Allah. Ya seperti ditampar. Oh iyanya. Nah orang kawin-kawin mikirkan sieun malarat, Masya Allah. Ya yang nonton video ini, yang belum nikah, sieun naon sih? Sieun tadi di sekian, didinya lebay. Jadi nafsu libido kita tekan, kata Rasulullah, takut karena kan Masya Allah. Kemudian yang ketiga adalah nafsu yang menyesatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Dan ingatlah ketika hari di mana orang-orang kafir dihadapkan dengan neraka. Dihadapkan neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kemanakan ya rizki yang baik yang telah kami berikan kepadamu, tapi kamu gunakan untuk berfoya-foya di dunia. Artinya uangnya, hartanya itu dihabiskan untuk kepentingan dunia. Wastamta'tum biha, kesenangan dunia. Falyauma, maka hari ini, falyauma tujzauna 'adzabal huni, maka saksikan hari ini kalian akan mendapatkan siksa yang pedih atas kesombongan kalian di muka bumi dan kalian berbuat fasik. Maka pasca Ramadan ini ketika kita hawa nafsu yang menyesatkan ini kita tidak dikekang, maka kita kan lihat pada zaman modern ini sikap materialisme, konsumtivisme, kemudian hedonisme merajalela sekarang di kalangan manusia. Bahkan yang sekarang lagi viral-viral itu kan flexing itu yang dilakukan oleh oknum-oknum crazy rich katanya. Itu kan tidak mengendalikan hawa nafsunya. Memamerkan hartanya. Ayeuna kababawa deh. Orang itu ingin cepat kaya. Emangnya kalau sudah kaya bakal bahagia gitu. Belum tentu. Terbukti ketika Allah menjatuhkan seseorang dengan hartanya. Artinya hartanya digunakan untuk kepentingan kesenangan dunia. Bisa beli itu, beli anu. Murah banget. Gak gitu kan. Artinya ketika kita tidak bisa mengekang hawa nafsu itu kan jadi masalah. Maka di pasca Ramadan ini yuk kita ini. Ya, kalaupun tidak ada baju baru ya sudah, jangan memaksakan untuk beli baju baru dah. Masih ada baju yang lama.
Ya kita kekang lah. Ya. Apalagi yang ini orang-orang yang sudah berkecukupan, ya. Yang sudah selayaknya. Dan bahkan saya lihat kok ternyata orang-orang kaya yang sebenarnya itu gak pada sombong, gak pada flexing, mempertontonkan kekayaannya, enggak. Biasa aja tuh. Dan inilah yang kita dapatkan, bahwa ketika kita berdoa Allahumma ij'alna minal aidina wal faizina wal makbulin. Jadi ketika kita selesai Ramadan kan kita berdoa Allahumma ij'alna minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikan kami tergolong orang-orang yang kembali ke fitrah. Artinya apa kembali ke fitrah itu? Ya kita sudah dosa-dosa kita diampuni. Kemudian kita juga mendapatkan kehidupan baru dan memulai Ramadan yang kita lalui itu kita praktekkan dalam pasca Ramadan ini. Wal faizin, dan orang yang berbahagia, bukan hanya berbahagia di dunia tapi nanti kita berbahagia di akhirat. Wal makbulin, dan ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu diterima. Makanya ada terkadang apa ciri puasa kita diterima? Yaitu ketika kita setelah selesai Ramadan kita seperti melakukan di bulan Ramadan, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan ibadah-ibadah kita yang dikerjakan di bulan Ramadan ini. Ketika Ramadan selesai kita praktekkan juga di bulan itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.